Sutra Teratai yang Menakjubkan, Xun Faxiang, Rabu 14 Februari 2024. Perspektif modern dari 7 perumpamaan dalam Sutra Teratai Perumpamaan Mutiara di Balik Baju. Pada rak buku Anda, ada berapa banyak buku yang belum Anda baca? Atau sudah dibaca namun tidak diterapkan? Dari pengalaman kita di masa lalu, juga ada beberapa banyak hal yang pernah kita pelajari. Namun kemudian kita melupakannya. Lebih dari ini, berapa banyak Dharma Buddha, berapa banyak prinsip kebenaran yang baik yang telah kita dengar dan membacanya, namun kita tidak mempraktikkannya dalam hidup ini. Master Cheng Yen mendirikan Tzu dalam 50 tahun ini, memberikan kita kekayaan kebijaksanaan yang tak terhitung. Sutra besar Dharma Agung seperti air pertobatan, Sutra Teratai. Kata-kata peringatan kecil seperti ceramah sehari-hari, bahkan kata singkat seperti kata perenungan dan lain-lain. Berapa banyak yang kita ingat, berapa banyak yang kita terapkan, dan berapa banyak yang kita wariskan di kehidupan kita. Apakah kita ada menggunakan harta pusaka yang berharga ini setelah mendapatkannya dan mengubahnya menjadi kaya secara fisik dan batin? Kisah kelima dari 7 perumpamaan dalam Sutra Teratai, perumpamaan mutiara di balik baju, mengingatkan kita akan prinsip kebenaran ini. Mari kita simak ceramah Master pada tahun 2016, 29 Mei, lampau. Dharma harus diterapkan dalam kehidupan, diterapkan di tengah orang banyak. Dengan Dharma untuk menyadarkan para makhluk, ada Dharma untuk menyadarkan, bukan tiada Dharma untuk menyadarkan. Sekarang yang dibutuhkan oleh para makhluk adalah setiap orang harus mengembangkan tekad luhur untuk menyucikan hati manusia. Sekarang ini adalah saat yang sangat mendesak. Setiap Buddha yang terlahir di saat akhir mesti membabarkan Sutra Teratai hingga selesai, agar setiap orang mengetahui bahwa ada sebutir mutiara berharga pada dirinya. Mendengarkan Dharma agar kita mengetahui bahwa mutiara berharga diberikan kepada kita. Mutiara berharga yang telah diberikan kepada kita, apakah kita ada menggunakannya? Jika kita tidak menggunakannya, artinya tidak paham. Kita ada menggunakannya, mutiara ini dapat menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita, memperkaya jiwa kebijaksanaan kita, jadi kita harus bersungguh hati. Perspektif modern dari 7 perumpamaan dalam Sutra Teratai. Perumpamaan mutiara di balik baju. Perumpamaan mutiara di balik baju juga disebut sebagai perumpamaan mutiara diikatkan pada baju, atau disebut perumpamaan mutiara berharga, yakni dalam bab 8 Sutra Teratai yang Menakjubkan, bab peramalan 500 orang murid. Setelah Buddha memberi peramalan kepada Purna Majrayani Putra dan 500 orang arahat, para murid demi ingin mengungkapkan maksud bahwa mereka telah mengerti dan merasa malu perumpamaan yang secara bersamaan mereka utarakan dalam perumpamaan ini. Para murid merasakan diri sendiri seperti orang yang miskin dan melarat. Dengan menjadikan Buddha sebagai kerabat yang kaya berlimpah, bahkan Dharma menakjubkan bahwa semua orang bisa mencapai kebudaan. Ini adalah mutiara berharga yang diikatkan di baju. Apa yang disampaikan oleh perumpamaan mutiara di balik baju? Dosen pada jurusan studi agama Buddha di Universitas Fo-Kwang, Profesor Guo Chao-shun. Bab ini sangat menarik karena di awal Buddha memberi peramalan kepada murid. Peramalan dalam Sutra Buddha sebenarnya adalah meramalkan bahwa kamu di masa mendatang akan menjadi Buddha. Maka bab ini disebut bab peramalan 500 orang murid, sehingga beliau memberi peramalan kepada muridnya.
Para murid kemudian membalas dengan mengatakan, "Saya pergi ke rumah teman dan minum hingga mabuk. Kemudian, karena sudah mabuk, tuan rumah mengikatkan sebuah mutiara berharga di balik baju saya. Namun, saya malah tidak menyadarinya. Maka pada akhirnya saya pun pergi berkelana dalam waktu yang lama, malah tidak mengetahui di badan saya terdapat mutiara berharga. Saya memiliki mutiara berharga namun tidak mengerti untuk menggunakannya, sehingga seumur hidup menjadi miskin dan melarat. Setelah kembali ke sisi tuan rumah, barulah mendapatkan informasi ini, bahwa sesungguhnya saya memiliki mutiara berharga." Perumpamaan ini adalah disampaikan oleh murid Buddha, yakni bahwa sesungguhnya kami memiliki sesuatu yang berharga. Kami sendiri malah tidak mengetahuinya. Ini adalah kesalahan kami, bukan kesalahan Anda. Rektor Institut Seni dan Budaya Agama Buddha, Chue Feng Master Kuan Qian, ini sedang mengatakan apa tentang kita? Sebenarnya yang Sang Buddha ajarkan kepada kita adalah dharma keendaraan besar, sama seperti memberikan kepada kita sebutir mutiara mani. Dan kita tidak mengerti untuk menggunakannya. Bagaimana menggunakan sebutir mutiara mani ini? Sebenarnya adalah harus mempraktikkan jalan bodhisattva. Di tengah proses mempraktikkan jalan bodhisattva, dengan sendirinya ada berkah pahala. Mengapa kita begitu miskin, melarat, dan kurang beruntung adalah karena kita tidak menjalin jodoh baik secara meluas. Maka tidak akan ada berkah pahala. Jadi ini disebut sebuah pemahaman dari para murid. Dekan Institut Agama dan Kemanusiaan Universitas Tzu-Chi, Profesor Ken Lin, di perumpamaan ini sedang memberitahu kita apa? Memberitahu kita bahwa setiap orang memiliki hati Bodhi, juga memiliki sifat kebudayaan ini, juga memiliki hati Buddha. Itu adalah seperti ini. Bawaan lahir kita ini di dalam baju seperti ini, tersembunyi sebuah mutiara berharga di tubuh kita. Kita terus membawanya di tubuh tanpa kita ketahui. Buddha Dharma yang membuka dan menunjukkan agar kita memahami dan memasuki hendak memberitahu kita. Sebenarnya, setiap orang memiliki sifat kebudayaan. Yang seperti ini, batin yang tersadarkan, batin pencerahan, setiap orang seharusnya membangkitkan ikrar untuk mencapai kebudayaan. Jadi akan teringat di dalam diri sendiri bahwa harta karun seperti ini sebenarnya juga memberi keyakinan kepada orang-orang untuk belajar agama Buddha. Ini adalah perumpamaan mutiara berharga, sebuah hal penting yang hendak dibahas. Perumpamaan mutiara di balik baju pada zaman sekarang. Saat kita membahas mutiara di dalam baju, ini maksudnya adalah semua memiliki sifat hakiki kebudayaan. Di dalam Sutra Teratai, Sang Buddha dapat memberi peramalan kepada para makhluk. Juga karena semua makhluk memiliki sifat kebudayaan, maka mutiara ini adalah sesuatu yang kita semua miliki. Melihat dunia dengan batin mutiara yang terang ini akan menyadari apa yang disebut memotong kayu atau mengambil air. Tidak ada yang bukan ajaran, berjalan, diam, duduk, atau berbaring. Tidak ada yang bukan ajaran. Jika kita dapat melihat gudang mestika diri sendiri dari segi ini, kehidupan ini memang penuh dengan dharma yang menakjubkan. Rektor Institut Pendidikan Liberal Dharma Dram, Master Huemin, Sutra Teratai, mengingatkan kita untuk melakukan inventarisasi. Gudang kita ada banyak mestika. Sebagai contoh, pandemi COVID kali ini, kita sangat berharap adanya obat yang manjur. Tapi jangan lupa, vaksin hanyalah sesuatu pembahasan tentang sebab dan kondisi, agar sistem imunitas kita dapat membedakan bentuk virus COVID yang benar-benar bisa melawan virus. Ini adalah daya imunitas kita. Kembali lagi ke gudang mestika kita sendiri. Maka kita lihat seluruh dunia ini, masalah kita yang paling berat tetap harus mulai dari gudang mestika diri sendiri. Meskipun para makhluk memiliki sifat hakiki kebudayaan, namun mengapa orang awam tetap saja menjadi orang awam? Adalah karena jeratan kerisauan yang disebabkan oleh ketidaktahuan.
yang disebut tata gata dalam ikatan. Gudang pusaka milik kita bukan saja telah lama tersimpan di dalam pakaian dan belum ditemukan, malahan masih tertutup pula oleh noda debu. Tujuan Buddha membabarkan Dharma bukan hanya untuk mengingatkan bahwa di tubuh kita telah punya mutiara berharga, tetapi juga agar kita mempunyai kesempatan menggunakan percikan air Dharma menakjubkan ini untuk membersihkan sebutir mutiara yang cemerlang ini. Ceramah Master dalam Temu Ramah dengan Insan Suci di Kaohsiung pada 2011, 6 Juli yang lampau. Pada zaman Sang Buddha, Dharma terus diwariskan hingga kini telah mencapai 2000 tahun lebih. Walaupun pada masa kini mempunyai teknologi yang demikian lengkap yang dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita tidak mendapat kesulitan untuk tercerahkan. Apakah kalian semua sudah bersungguh hati? Maka kita benar-benar yang sedang berada pada zaman penuh kegelapan batin yang berat seperti ini, orang-orang yang berkehidupan tidak lagi menggunakan kebijaksanaan mereka. Semua orang menjalani hidup dengan pengetahuan sehari-hari, sehingga kerap terjadi perselisihan, ketamakan, kebencian, kebodohan, kesombongan, keraguan. Maka sekarang kita sedang meneriakkan akan tanda bahaya. Harus memberitahu semua orang, kita harus segera tersadarkan di saat keadaan yang kacau balau seperti ini, jalan satu-satunya adalah harus segera bertobat secara besar-besaran. Bodhisatwa sekalian, sifat hakiki kita adalah cemerlang sempurna secara alami. Semua orang memiliki mutiara berharga ini. Mutiara yang cemerlang, sifat hakiki yang benar-benar cemerlang dan jernih yang dapat menerangi alam semesta. Perumpamaan mutiara dalam baju adalah setelah perumpamaan kota gaib. Perumpamaan yang disampaikan oleh 500 murid ada makna yang sangat penting di dalamnya. Mengikuti bab perumpamaan kota gaib, di era Buddha Mahajina Janana Bihu, 16 pangeran mengikuti Sang Buddha, menyebarkan jalan dari sutra teratai yang menakjubkan. Masa kalpa sebanyak tetesan debu, bukan hanya 500 arahat ini. Sebenarnya di bagian ini dalam sutra, setiap orang memiliki ikatan jodoh dengan Sang Buddha yang telah mendengar tentang ajaran Bodhisattva yang begitu berharga. Tetapi sekarang kita telah lama lupa, sehingga mengemis dengan membawa mutiara dalam 6 alam kelahiran hidup melarat dan miskin. Dosen pada jurusan studi agama Buddha di Universitas Fo-Guang, Profesor Guo Chaoshun, mutiara yang diikat ini juga merupakan jawaban dari para murid. Ini merupakan metode yang berbeda, tetapi mengarah pada hasil yang sama. Dengan perumpamaan anak malang, Anda lihat bahwa keduanya sebenarnya adalah tanggapan dari para murid, yang artinya mengatakan bahwa para murid sedang bertobat, mengatakan bahwa para Sang Buddha telah memberitahu kita sejak awal, tetapi kita semua telah lupa, dan bahkan mengatakan bahwa saya telah bertekad dari dulu untuk menapaki jalan Bodhisattva, tetapi saya sendiri sudah melupakannya. Jadi perumpamaan ini sebenarnya bisa dikatakan adalah saling berkaitan. Ceramah Master pada tahun 2016, bulan April tanggal 15 lampau. Para Buddha dan Bodhisattva menjelma di dunia untuk memberi pengajaran, demikian senantiasa dengan cara ini memberikan ajaran Dharma, namun kalian masih tetap berkelana di 3 kelompok alam. Ya, kita telah mendengarkan begitu banyak Dharma. Semua yang sudah kita lihat, kegelapan batin para makhluk adalah jalan Bodhi kita. Jalan Bodhi bagi para praktisi, kita seharusnya menjadikan penderitaan di dunia ini sebagai ladang pelatihan bagi para bodhisattva. Rektor Institut Pendidikan Liberal Dharma Dram, Master Hui Min, yang penting itu apa? Apakah ketika Anda memiliki kesempatan,
Dapatkah Anda menggenggamnya? Kesempatan adalah perubahan yang terjadi karena sebab dan kondisi. Oleh karena itu, kita sebagai orang duniawi juga mengatakan, kesempatan adalah diberikan bagi orang yang siap. Prinsip kebenaran yang sama. Untuk itu dikatakan bahwa gudang pusaka sendiri, semua ini menjelaskan bahwa apakah kamu sudah siap? Ceramah Master pada 2016, bulan April tanggal 15. Sang Buddha telah memberitahu kita juga bisa mencapai kebudayaan di masa mendatang. Jadi, kita sendiri sangat meyakininya. Seperti orang miskin mendapatkan mestika, sukacita ini tidak dapat digambarkan lagi. Selama kita bersedia untuk bersumbangsi, sebenarnya pahala kebajikan kita ternyata bisa juga terakumulasi sangat banyak. Ketika benih sebab dan kondisi pendukung matang, kita bisa menghayati sepenuhnya semua prinsip kebenaran. Ternyata kita adalah orang kaya yang memiliki harta benda. Jadi hendaknya masuk ke kerumunan orang banyak untuk mengakumulasi harta dharma dari pahala kebajikan. Perumpamaan mutiara di balik baju dari dunia Ciji. Kilas balik Ciji dibawakan oleh Lu Ziyue Shijie. Ketika datang ke persamuhan sutra teratai, kita harus masuk ke dalam 7 perumpamaan sutra teratai. Mengapa ada perumpamaan rumah terbakar sejak pertama dimulai? Pada saat itu, Master memandang kita setiap orang, kamu tampaknya seperti saya sedang menjalankan bisnis. Ada orang yang sedang berjudi, ada orang yang ada banyak kondisi dalam kehidupan. Dan semua orang tidak tahu itu. Saya seperti menempatkan diri di dalam rumah terbakar. Master mulai memanggil semua orang untuk keluar. Kita setiap orang di mata Master seperti orang yang tidak mengerti apa-apa. Kita tidak tahu diri kita sendiri begitu miskin. Kita masih datang untuk pamer di depan Master. Bisnis saya seberapa besar, seberapa sukses. Kita setiap orang seperti anak miskin yang malang. Master perlahan-lahan mendekati kita. Setelah kita masuk ke dalam, menemukan ada bodhisatwa pelestarian lingkungan di dalam, ada bodhisatwa akar rumput, ada dokter. Ini adalah perumpamaan tanaman obat, yaitu ada rumput besar, ada rumput kecil. Master ingin mencangkup keseluruhan 3 jenis kapasitas. Air dharmanya demikianlah membasahi, kamu rumput kecil, kamu rumput besar. Dapat membasahi semua orang. Ini adalah Master memandang semua dengan setara. Ketika kita semuanya telah masuk ke dalam, Master menggunakan 4 misi utama Ciji, mulai menjajaki kota gaib. Apakah Anda mengetahui orang miskin seperti ini? Kita harus membantu mereka. Kita harus menerapkan masa celengan bambu, rintangan demi rintangan. Di dalamnya tentu ada gunung tinggi, jalanan berbahaya. Kota gaib kita mengikuti perjalanan Master. Berjalan setelah selesai menjalani misi amal. Wah, sangat letih, harus beristirahat. Master berkata, tidak bisa hanya dengan misi amal. Orang-orang ini miskin adalah akibat penyakit. Oleh sebab itu kita harus mendirikan rumah sakit. Semua orang berkata, oh benar, mendirikan rumah sakit. Kemudian semua orang melanjutkan perjalanan kota gaib. Rintangan demi rintangan. Jika di depan tidak ada guru pembimbing yang menuntun, orang-orang akan dengan mudah menjadi malas. Jika tidak ada satu tangan yang menunjukkan arah, kita sama sekali tidak tahu. Setelah kota gaib ini selesai, Master mulai berkata, apakah kalian tahu? Kalian semua memiliki sifat kebudayaan. Terus mengatakan kepada kita semua, Master akan memberikan mutiara berharga kepada setiap orang. Master berkata, saya akan terus berjalan ke depan. Bagi yang tidak dapat mengikuti, saya tidak ada waktu berbalik untuk terus menarik kalian. Sehingga mutiara berharga itu, Master sangat adil memberikan kepada setiap orang.
Ketika Anda menghargai mutiara berharga tersebut, Anda akan mengikuti langkah master terus berjalan ke depan. Master membimbing insan suci menapaki jalan bodhisattva menggunakan 4 misi utama suci dan 8 jejak dharma sebagai metode untuk mengamalkan prinsip dan pemikiran dari sutra. Namun, sangat berharap semua orang bisa menjalankan suci, baru bisa menyadari kebenaran sejati Buddha Dharma. Kemudian, insan suci juga sama seperti perumpamaan tanaman obat. 2 jenis perpohonan dan 3 jenis tanaman. Tidak semua orang mempunyai akar dan kapasitas yang besar. Sangat butuh master membimbing kita, baru bisa mengeluarkan mutiara di balik baju untuk digunakan. Baru bisa meluas polanya secara perlahan dan bertahap. Sebagai salah satu contoh, perkembangan misi suci di Indonesia tahun 1993, benih pertama bertunas di daerah setempat. Beberapa tahun dengan misi amal, menolong yang miskin sebagai misi utamanya. Sampai tahun 2002, ketika Jakarta tertimpa bencana banjir di Kali Angke, baru mulai memperluas. Ketua Hesin Suci Indonesia, Liu Sumei Sujie, tahun 2002 datang ke Kali Angke, banjir besar. Seluruh kali airnya berwarna hitam. Sebenarnya kami tidak pernah berpikir Jakarta masih ada tempat kemiskinan yang begitu besar. Juga ada begitu banyak orang tinggal dalam kondisi seperti ini. Pada tahun 1994, di mana insan suci Indonesia kembali ke Taiwan bertemu dengan Master memberi nasihat. Kepala bertapakan langit orang lain. Kaki menginjak tanah orang lain. Memperoleh apapun dari tanah setempat, maka juga harus dipergunakan kembali di tanah setempat. Pada tahun 1998, saat terjadi kekacauan akibat tragedi anti-Tionghoa, insan suci Indonesia tidak tahu harus berbuat apa. Lalu kembali lagi ke Taiwan mencari arahan dan nasihat. Master mengingatkan kepada setiap orang, hanya dengan cinta kasih, barulah bisa menghapus kebencian dan dendam, serta menyembuhkan bekas luka. Relawan pun mempraktikkan yang diajarkan dan berkomunikasi dengan pemerintah. Kemudian mulai melakukan pembagian bahan sembako dan pengobatan gratis. Tahun 2002, Jantung Hitam Jakarta. Kali Angke terjadi bencana besar. Insan suci kembali pulang ke Taiwan untuk mencari arahan dari Master. Lalu kembali dan mulai melakukan 5P, yaitu penyedotan air, pembersihan sampah, penyemprotan hama, pengobatan, dan pembangunan perumahan. Ada perumahan cinta kasih yang menampung 1.700-an keluarga. Setelah itu, juga membangun sekolah baru dan klinik kesehatan. Juga mendirikan depo pelestarian lingkungan. Semua ini telah merubah kehidupan warga Kali Angke secara signifikan. Ketua Hesin Suci Indonesia Liu Sumei Sujie sekarang melihat kembali kondisi lingkungan yang sudah berubah sangat banyak. Tanggul juga sudah dibuat, juga berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia. Mereka menjadi sangat pengertian dengan kali-kali yang ada, sehingga gubernur saat ini juga terus memperbaiki belasan kali-kali yang ada di Jakarta. Murid Sekolah Cinta Kasih Cengkareng, Danang Cahyanto, mengatakan bahwa yang membanggakan bangsa Indonesia, apalagi kan dari Kali Angke, jarang-jarang orang dari Kali Angke bisa gini. Jadi harapan saya itu bisa mengharumkan bangsa Indonesia maju ke tingkat Asia. Lalu dilanjutkan dengan Ketua Koordinator Pembina Relawan Suci Sedunia, Huang Sixian Shixiong, mengatakan, dengan sejarah bantuan internasional kita, kisah Kali Angke Indonesia boleh dikatakan adalah contoh kasus yang amat sangat sukses. Bisa dikatakan sudah mendapatkan pengakuan dari Presiden Indonesia, bahkan mendapatkan pengakuan dari PBB. Selain stasiun TV TAI TV berikrar membangun rumah sakit suci, 4 misi utama 8 jejak dharma yang benar-benar terrealisasikan di luar Taiwan adalah Indonesia.
Lalu, ceramah master pada tahun 2020 pada tanggal 26 November lampau berbunyi, kebanyakan pengusaha besar di Indonesia adalah insan suci. Setiap kali mereka pulang, saya akan mengatakan, kalian mendapatkan keuntungan terlebih dahulu, baru memikirkan negara. Saling membantu dan saling mendapat hasil. Kalian harus senantiasa memberikan cinta kasih, menyayangi penduduk di sana, sehingga dulu bisa saling bertikai. Karena orang miskin di sana mengakumulasi banyak ketidakadilan dalam hati, sehingga baru bisa ada pertikaian antara pribumi dan etis Tionghoa. Masalah kerusuhan anti Tionghoa, sehingga saya mengatakan supaya Indonesia bisa tenang hanya dengan cinta kasih, asalkan ada cinta kasih baru bisa menyembuhkan bekas luka. Menyembuhkan bekas luka, melenyapkan bencana, dua kalimat ini demikian mereka mengamati. Pulang kembali dan segera menggunakan cinta kasih untuk menyembuhkan bekas luka, melenyapkan bencana dengan segera bisa selaras, sehingga saya berkata kepada mereka, mendatangkan kedamaian di dalam negeri setelah tentram, usaha mulai stabil, pabrik dan lain-lain. Singkat kata, supaya dunia bisa aman dan tentram. Aman dan tentram yang sesungguhnya hanya dengan cinta kasih. Insan suci Indonesia mulai dari tahun 1994 mendapatkan mutiara berharga dan dharma menakjubkan dari jalan bodhisattva suci. Di kemudian hari, setiap kali menggunakan dan tidak mendapatkan cara untuk menggunakannya, pulang ke Gria Chingsi untuk meminta petunjuk dari master. Dan setiap kali hasil dari mengamalkan sesuai yang diajarkan membuat pemerintah dan rakyat di Indonesia semuanya mendapatkan perubahan besar dalam kehidupannya. Seperti dalam perumpamaan mutiara di balik baju. Anak yang miskin menemukan gudang mestika diri sendiri di balik baju. Kehidupan akan menjadi berbeda. Ceramah master pada tahun 2012 pada 28 Oktober lampau berbunyi, setiap orang memiliki kebenaran sejati. Sifat hakiki adalah dharma yang tersembunyi secara mendalam untuk selamanya, sehingga sebenarnya setiap orang memilikinya. Buddha hanya dengan menampakkan citra untuk membuka dan menunjukkan kepada semua orang dengan mengatakan, kamu juga ada. Benda ini baikkah? Baik, kamu juga ada. Di mana? Tangan masuk ke kantong dan meraba-raba. Ternyata ada. Asalkan kamu bersedia mengulurkan tangan, memasukkan tangan ke dalam kantong, kamu akan bisa mendapatkan mutiara berharga. Tetapi, tindakan seperti ini saja tidak ingin dilakukan. Kita selamanya memiliki mutiara berharga, tapi masih dalam kemiskinan. Ini karena kita masih belum membuktikannya sendiri dan belum tersadarkan, sehingga kita masih belum memahami. Kita harus membuktikannya sendiri. Kita harus memasukkan tangan kita ke dalam diri sendiri mendapatkan mutiara berharga ini. Oh, benar-benar ada. Membuktikan saya juga ada. Yang kamu katakan saya juga ada. Ini dinamakan membuktikannya sendiri. Kita tidak bisa mengatakan kalau tidak berikan punyamu. Buddha hanya mengajarkan kita cara, sehingga ajaran sejati berada pada diri kita sendiri, bukan memohon dari tempat lain. Kita sendiri harus membuktikannya. Diri sendiri tersadarkan supaya bisa memiliki kondisi yang sama dengan Buddha. Harta kekayaan dalam batin sendiri tidak perlu bergantung pada orang lain, masih bisa membantu yang lain. Mereka begitu giat menekuni. Mereka sekarang sudah berjalan di jalan yang agung ini, sehingga bukan hanya diri sendiri yang tersadarkan, masih harus menyadarkan orang lain, yaitu mencerahkan diri sendiri dan orang lain. Sehingga praktik pencerahan menjadi sempurna, harus melewati jalan bodhisattva, sehingga setiap orang harus bersungguh hati menekuni. Ini adalah sutra teratai yang menakjubkan. Sun Faxiang, Rabu 14 Februari 2024, tentang perspektif modern dari 7 perumpamaan dalam Sutra Teratai, perumpamaan mutiara di balik baju.
Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan dunia bebas dari bencana. Kanon taca.